Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VNM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Kita baca di ayatnya yang 13, 14 dan 15. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-24, kita baca di ayatnya yang ke-13, 14 dan 15. Firman Tuhan yang sudah sangat populer juga saudara-saudara, yaitu ketika Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus kepada dua muridnya yang sedang berjalan pada saat itu ya saudara-saudara. Mari kita baca di ayatnya yang ke-13 dan 14 sampai 15. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara yang berkat oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kembali adalah peristiwa ketika Yesus sudah bangkit dari kematiannya ya saudara-saudara. Dan kondisi ini adalah di mana kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus ya saudara-saudara. Dan ketika Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka sedang berjalan ini saudara-saudara, mereka sendiri tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Kalau pada minggu lalu kita sama-sama belajar ya saudara-saudara, bagaimana ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul dalam suatu rumah yang di mana mereka sedang dalam ketakutan saudara-saudara. Dan ketika Yesus hadir, Yesus memberikan mereka damai sejahtera, bahkan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua murid ini yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus juga, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memang mereka tidak menyadari bahwa Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Bahkan mereka bercakap-cakap tentang kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Kalau mungkin istilah sekarang ya saudara-saudara sedang viral ya, bagaimana peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus sangat populer di masa itu. Dan mereka memperbincangkan itu saudara-saudara, murid-murid Yesus memperbincangkan. Dan ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan Yesus, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus berbicara kepada mereka, menceritakan tentang firman Tuhan, tentang kitab-kitab para nabi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Di ayatnya yang ke-31 dan ayatnya ke-32, mari kita baca bersama-sama. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi saudara-saudara, dalam sepanjang perjalanan itu mereka tidak menyadari bahwa yang sedang berbicara dengan mereka adalah Yesus. Dan ketika mata mereka terbuka dan mengetahui bahwa itu adalah Yesus, saudara-saudara, tiba-tiba Yesus lenyap dan mereka berkata seorang dengan yang lain, bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar ketika mendengarkan Yesus bercerita tentang kitab-kitab suci, tentang kitab para nabi. Nah, saudara-saudara, saya yakin dan percaya kita juga semua yang ada pada saat ini, saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar cerita atau kitab-kitab para nabi seperti yang diceritakan oleh murid-murid ini, ada sukacita, bahkan ada semangat yang berkobar-kobar di dalam hati kita. Tentunya saudara-saudara, itu adalah datangnya dari Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, semangat, dan hati yang berkobar-kobar seperti yang dialami oleh murid ini ya saudara-saudara. Walaupun sebelumnya mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus, tetapi ketika mata mereka terbuka saudara-saudara, mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus, hati mereka berkobar-kobar saudara-saudara, penuh dengan sukacita. Sama seperti murid-murid yang waktu mereka berkumpul dalam satu rumah itu dan mereka diberikan damai sejahtera dan dihembusi dengan Roh Kudus. Saya percaya juga saudara-saudara, kita semua ketika saat ini sedang dalam ketakutan, ketika saat ini sedang dalam kecemasan, datang cari Yesus, amin. Datang cari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan itu ada Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera. Ada Roh Kudus yang memberikan kita hati yang berkobar-kobar, yang penuh dengan semangat, saudara-saudara, yang membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi perlu khawatir
Kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena kita tahu bahwa kalau ada Yesus di sana, maka ada sukacita, amin. Kalau ada Yesus di sana, ada firman Tuhan di sana, maka kita akan merasakan sukacita yang besar yang tidak bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, di hari Pentakosta Bapak Gembala sudah menjelaskan banyak tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya di dalam hati kita, di dalam hidup kita saat ini ada Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk datang mencari Tuhan, yang mengingatkan kita untuk berdoa, yang mengingatkan kita untuk selalu ingat akan kasih setia Tuhan, saudara-saudara. Roh Kudus itu yang ada dalam kehidupan kita. Tetap terus cari Roh Kudus, amin. Tetap terus cari dan cari lewat doa-doa kita, sehingga kita selalu dikuatkan dan selalu mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan, memberikan kekuatan baru bagi kami. Membawa terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada ya Tuhan. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai dalam renungan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.